Oke, shalom saudara-saudara. Saya izin buka masker ya. Yang biasa dilakukan pembicara-pembicara tuh izin dulu kalau mau buka masker. Dalam nama Yesus. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya bersyukur hari ini saya punya dikasih kesempatan gitu ya. Ini tuh sebuah kehormatan bagi saya. Kenapa? Karena kenapa? Kalau nggak di KCC, kalau nggak di sini, saya sama teman-teman, mungkin saya nggak punya langkah atau mungkin saya nggak punya sarana untuk melatih. Benar nggak? Dalam proses kita mengikut Tuhan, kita tuh diproses untuk jadi murid seperti amanat agung. Gimana kita bisa mau jadi murid gitu ya? Gimana kita bisa action? Gimana kita bisa praktek kalau kita nggak bisa punya sarana gitu? Puji Tuhan, saya klaim hari ini saya benar-benar sadar bahwa saya ada di komunitas yang tepat. Puji Tuhan, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke, sebelum kita temanya hari ini judul sharing firman, hati melayani versus sibuk melayani. Nah, sebelum kita masuk ke dalam judul ini, saya mau disclaimer dulu. Disclaimer dulu ya. Nampaknya berat banget soalnya judulnya. Jadi tenang, don't worry. Materi ini sudah disensor, sudah jadi nggak ada penyesatan di sini. Puji Tuhan sudah lulus sensor. Setiap kata yang dipilih sudah ditetapkan gitu ya. Jadi seperti tadi kata Bapak Gembala, tolong kasih reaksi, tolong kasih tanda-tanda hidup, karena berdiri di sini tuh ternyata berat ya, panas gitu ya. Oke. Yang pertama hati melayani versus sibuk melayani. Saya mau ajak teman-teman, saya dan saudara untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Nah, salah satunya adalah Ribka. Ya, Ribka kemarin kita sudah disinggung juga sama Pak Gembala bahwa Ribka ini dalam konteks melayani saat itu merupakan tokoh yang excellent, bisa dibilang excellent gitu ya. Saya mau minta satu orang bacakan Kejadian 24 ayat 17. Ini ayat 18. Saya sengaja biar teman-teman ada kerja sedikit. Tolong siapa yang mampu, yang bisa buka duluan. Kejadian 24 ayat 17. Yang sudah dapat katakan yes. Kemudian bacakan. Kejadian 24 ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Oke. Kemudian hamba itu berlari terus minta minum sama Ribka. Di situ dikatakan Ribka ya. Nah, saat itu ceritanya begini teman-teman. Ada seorang hamba yang diutus oleh Abraham untuk mencarikan jodoh buat anaknya Ishak. Ya, nah singkat cerita hamba ini setuju segala macam, kemudian dia berangkat. Nah, di sebuah perhentian dekat air sumur gitu ya, buat air minum, tempat biasa para gadis-gadis, para cewek-cewek tuh ambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dia ketemu sama Ribka. Dan dia tadi dikatakan dia lari terus minta minum. Ada request di sini, ada request di mana tolong dong kasih saya minum gitu. Ya, perjalanannya jauh. Nah, ini ayat 18-nya respon Ribka kita lihat. Dia berkata, "Minumlah Tuan." Lalu dia segera menurunkan tempayan dari bahunya dan memberi hamba itu minum. Oke. Nah, apa yang bisa diambil dari ayat yang ke-18 ini? Kita lihat respon dari seorang Ribka. Saat Ribka didatengin sama orang yang lari-lari kecapean, haus minta minum, itu tuh simulasinya kalau sekarang itu saya lagi diri di jalan gitu ya. Ada orang nggak kita kenal, minta minum. Tahu nggak? Responnya Ribka, dia nggak pikir panjang. Dia lagi di bahu tuh, tempayannya lagi di bahu, terus diturunin terus silakan Tuan gitu. Coba kalau terjadi sekarang kayak gimana?
Yang ada kita kabur. Separah-parahnya kalaupun nggak kabur, kita mikir dulu ini siapa, maksudnya apa gitu. Tiba-tiba nyergap saya minta minum. Jangankan bapak saya aja butuh minum gitu. Ya. Nah, respon Ribka dia langsung katakan, minumlah Tuan, gitu. Tanpa pikir panjang. Oke, jadi kita belajar tadi ada request, kemudian request ini direspon langsung diberikan. Teman-teman, inilah salah satu poin di mana melayani itu nggak perlu pikir-pikir gitu. Sekarang manusia tuh dipikirin tuh resikonya. Yes, berbuat baik itu resikonya, effortnya tinggi nggak buat saya, itu. Tapi yang dicontohkan Ribka di sini nggak ada. Hajar aja langsung kasih gitu. Ya. Next. Saya akan bacakan 24 ayat 19. Setelah memberi hamba itu minum, dia berkata, saya akan ambil air lagi untuk unta-unta Tuan sampai mereka puas minum. Guys, nih, apa yang terjadi? Ketika Ribka kasih minum, ya, Ribka itu nggak cuman melihat si hamba ini yang butuh minum. Enggak, dia lihat unta-unta yang dibawa sama hambanya ini. Dia lihat terus tergerak hatinya untuk kalau kita bahasa sehari-harinya, Tuan jangan cuman Tuan dong, unta-untanya juga saya akan kasih minum. Kira-kira kalau kita jadi seorang hamba tadi yang sedang kehausan, apa yang kita rasa? Mantap kan? Heran malah, buset, kok bisa dilihat segitunya gitu. By the way, nih aku buka dulu. Ribka saat itu memberi lebih dari yang diharapkan. Requestnya tadi pertama apa? Tolong kasih saya minum sedikit. Kalau di ayatnya ada kata sedikit. Yes. Tapi Ribka kasih, setelah dikasih dia lihat unta-untanya. Jadi dia tuh merasa bahwa bukan cuma Tuhan yang haus, unta-untanya juga pasti haus. Terus dikasih minum banyak. Ya, kenapa saya bilang banyak? Ada pembuktiannya. Jadi di sini salah poin tambahan untuk melayani itu, dia berikan lebih dari yang diharapkan. Tadi saya dengar dari Pak Gembala bahwa melayani itu menempatkan seseorang di atas kita. Kepentingan orang lain lebih penting dari kita. Nah, nanti lagi kalau kita bicara berhikmat, nanti kita sama Pak Gembala ya. Saya hanya paparkan apa yang terjadi saat itu dengan Ribka. Yes. Jadi dia kasih lebih dari yang di request, lebih dari yang diharapkan. Kenapa? Karena Ribka merasa mampu. Nah, by the way, saya balik ke ayat 10. Ini pembicaraan Abraham dengan seorang hamba tadi. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Berapa unta? 10 unta. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi tujuannya kota Nahor. Nah, ada 10 unta. Nah, saya kemarin iseng-iseng cek di Google. Nah, ini saya cek di Google. Karena gini, kenapa tadi saya bilang banyak? Ternyata, guys, faktanya unta itu sekali minum tuh bisa 30 galon. Kalau ini saya nggak tahu galonnya galon apa. Kalau galon aqua kan berapa tuh? 9 liter apa 19 liter ya? 19 liter. Ada 10 unta. Ya kurang lebih berarti berapa? Hitunglah ya. Ya. Nah, tapi tahu nggak? Saya bukan akan membahas berapa galon yang akan diambil sama si Ribka. Tapi gini, saat Ribka menawarkan, Tuan, aku akan ambil minum juga untuk unta-untanya Tuan. Dia tuh nggak tahu unta ini tuh udah sehaus apa. Yes, dia nggak tahu karena hamba ini nggak dikenal gitu. Ribka ini hanya keluar dari hatinya untuk saya harus kasih minum untanya gitu, tanpa tahu resikonya. Unta itu minumnya sekali minum 30 galon. Tempayan, kalau tempayan itu bisa digendong di pundak, berarti segede apa sih? Ya kurang lebih ya lebih kecil dari galon aqua gitu. Apalagi nih cewek, ya enggak? Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya.
Maka dia, ini Ribka, maka dia cepat-cepat menuangkan air dari tempayannya ke bak minum. Jadi unta itu makannya dari bak minum. Lalu berlari ke sumber air untuk mengambil air. Sumber airnya tadi ada dikatakan ada sumber air lah di dekat situ. Dia melakukannya berulang-ulang sampai semua unta itu minum. Sampai semua unta itu, semua tadi berapa unta? 10 unta. Dia cepat-cepat menuangkan air. Lalu berlari. Jadi teman-teman, Ribka ini dalam proses melayani hamba dan untanya tuh, enggak letoy gitu. Dia lari gitu. Ribka ini cewek ya, by the way, cewek. Jadi saya mau ajak teman-teman, mau cewek, mau cowok, mau muda, mau tua, jangan ukur pelayananmu atau stop ukur pekerjaannya Tuhan dengan logika. Gitu. Ribka ini seorang cewek. Dia cuma punya tempayan dan di hatinya saya harus isi ini bak supaya 10 unta ini minum gitu. Ya, luar biasa nggak? Tepuk tangan buat Ribka. Yes. Jadi waktu perenungan sharing ini, saya melihat Ribka nih luar biasa gitu. Di zaman sekarang, ya bisa dibilang saya belum pernah lihat perempuan kayak begini gitu. Hampir, Kak Olip hampir ya, panutan kalau. Ya. Nah, jadi excellent-nya adalah dia sambil melayani itu tuh dengan sigat gitu. Dia lari, cepet-cepet dia isi ulang. Ya kalau kita hitung tadi galon, ya kemungkinan dia 100 kali bolak-balik gitu. Nggak dicatat di Alkitab ya, cuman saya bandingkan aja dengan fakta kalau unta itu sekali minum banyak. Jadi dari segi hati melayani, Ribka ini bisa dibilang begitu sibuk gitu saat itu ya, begitu sibuk. Saya nggak tahu hatinya itu gimana sih, dia itu dibesarkan di dalam keluarga yang seperti apa gitu. Tapi yang mau saya ajak teman-teman itu mengetahui bahwa saat Ribka dimintain tolong, minta minum, dia kasih bukan cuman minum, dia kasih unta-untanya minum. Dia nggak perlu tahu unta-untanya butuh minum berapa banyak, capek juga dia jalanin, yes. Kemudian dia lakukan tuh dengan sigat, jadi nggak letoy, yes. Jadi teman-teman, ukuran manusia atau ukuran orang, kalau melayaninya dari hati, kalau melakukan sesuatu dari hati itu nggak letoy. Katakan letoy, nggak letoy, sigat gitu. Orang-orang beda-beda gitu dalam sigat. Tapi kalau letoy, tahu kan letoy? Lemah gitu. Kurang minum, kurang tidur. Yes, sama saya nih kurang tidur nih. Nah, itu yang perlu kita contoh dari seorang Ribka dalam konteks melayani. Ya, kita belum masuk ke poin sibuk melayani, PS melayani belum ya. Ini masih intro nih. Oke. Next. Nah, ini kurang lebih gambarannya, simulasinya begini nih. Di tempayannya segede apa nih? Kecil kan? Untanya ada berapa nih? Ada ya, nggak 10 di sini, nggak 10 ya. Nah di sana di sebelah sini tuh airnya gitu. Dia lari, ambil, dia taruh sini. Capek banget. Sedikit tentang Ribka, oke? Nah teman-teman, perenungan lebih lanjutnya ternyata sosok seperti Ribka ini nggak cukup. Dalam konteks melayani itu nggak cukup seperti Ribka doang gitu. Yes, di sini belum dibahas soal hati. Di sini tuh yang dibahas baru tentang ligat, sikap hati ligat, pokoknya responnya cepet gitu ya. Kalau Ribka sekarang ini adalah seorang montir, ya pasti tuh excellent, dapat reviewnya. Kalau dia seorang driver Gojek tuh pasti excellent. Saya mau appreciate teman-teman yang dalam pekerjaannya melayani itu sungguh-sungguh gitu ya. Seperti Tuhan bilang, lakukan itu seperti untuk Tuhan gitu. Yes. Nah, di sini pun saya tadi kelewat gini. Ribka tuh nggak tahu hamba ini siapa, utusan siapa. Yes. Jadi dalam melayani itu kita jangan fokus pada siapa yang kita layani. Ini tentang saya dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik itu di gereja, di rumah dan di tempat kerja, di marketplace, nggak mesti kita dapat say thanks gitu, nggak mesti kita dapat reward, karena apapun itu yang perhitungkan pasti Tuhan gitu ya. Saya
copy kata-katanya Chris Manusama. Dia bilang gini, ketika saya gitu ya, saya dan saudara memutuskan untuk melakukan sesuatu, nggak peduli apapun yang terjadi, ini saya akan lakukan karena saya tahu Tuhan akan lihat. Yes, saya nggak bicara tentang sebab akibat ya. Tapi ketika niat kita lakukan ini untuk Tuhan, yes, surga akan bertanggung jawab untuk kesejahteraan hidup kita. Amin? Ada amin? Nah, seperti saya bilang tadi, nggak cukup nih sikap hati atau respon seperti Ribka ini nggak cukup dalam konteks melayani. Kita akan belajar tentang Marta Maria. Nah, siapa yang udah tahu kisah Marta Maria? Marta yang kesibukan melayani, Maria yang ya dia lazy day di situ gitu, dekat Tuhan Yesus. Tolong satu orang baca dari depan. Maksudnya dari sini baca aja langsung. Kaulin boleh? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Maria. Marta menerima dia di rumah. Oke. Ketika dalam perjalanan nyampe di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta terima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Dia tawarin, ayo datang aja ke rumah, saya akan melayani, saya akan kasih makan segala macam gitu ya. Nah, di sini ada sikap dia tuh terima gitu. Pertama, nerima orang di rumah itu nggak semua orang mau. By the way, nggak semua orang mau guys. Yang saya kenal di sini Pak Gembala, itu semua orang diterima di rumahnya. Yes, semua orang, nggak pandang bulu. Mau dia lagi susah, mau dia nggak punya kerjaan, mau dia cuman bisa habisin nasi di rumah, dia akan terima, dia rangkul, dia bina gitu. Sama kayak Marta, dia terima. Dan apa yang dilakukan Marta, dia itu saya nanti tolong dikoreksi aja, validasi ini dari Pak Gembala, bahwa Marta itu kalau dulu di pembahasan ilmu teologi tuh, dia tuh seorang catering ya Bang? Catering. Jadi makanannya tuh udah terbaik lah di kampung itu gitu. Dan dia ribet banget menghidangkan makanan buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Next ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Saudaranya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, sebelum jauh, teman-teman, ada dua perbedaan sikap antara Marta dan Maria. Meskipun mereka ya bersaudara gitu, beda-beda responnya. Yang satu dia hatinya kuat banget gitu, sini datang aja ke rumah gitu. Tahu nggak konsekuensi kalau kita terima orang di rumah, kita harus siapin minum. Kalau sekarang ya, kita harus siapin minum. Kalau Jakarta AC-nya kita nyalain. Yang biasanya kalau kita di rumah AC itu nyala jam 7 malam. Kalau ada tamu siang udah nyala gitu. Ya enggak, itu konsekuensi. Nanti tagihan listrik double. Tapi itu konsekuensinya harus diambil ketika saya mau terima seseorang datang ke rumah. Apalagi di Jakarta gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang biasanya nggak dilakukan. Guys, itu perlu hati yang luas gitu. Katari, tolong baca Katari. Kelihatan nggak? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Itu lagi membantu aku. Yes. Lagi Marta sibuk, ya. Dia datang sama Tuhan. Artinya di situ ada Yesus, ada Maria. Karena dikatakan Maria lagi duduk di situ. Terus dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini, si Maria, membiarkan aku melayani seorang diri. Ya, kalau saya gambarin melayani ini tuh nyiapin makan, bikin cuci tangan, bikin piring, gelas gitu. Si Marianya duduk. Ini sangat sering terjadi di keluarga saya. Jangan cuman ketawa, pasti di keluarga kalian gitu juga kan? Ya nggak sih, apalagi kita anak pertama, kita dituntut untuk memberi contoh kan. Nah sama. Tapi yang saya lihat di sini, Marta tuh
ribet gitu. Maksudnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan nggak peduli kang engkau gitu. Suruhlah dia membantu aku gitu. Jangan cuma duduk. Yes, itu sifat normalnya manusia. Yang satu Maria duduk, dia memperhatikan perkataan Tuhan. Yang satu Marta kerjain, tapi dia ngeluh. Yes. Nah, Ribka yang tadi, perempuan hebat tadi, dengan Marta tuh kurang lebih sama, kurang lebih mirip. Dia actionnya banyak gitu. Tapi ada satu hal ketika aspek titik-titik, nanti saya titik-titiknya saya jelasin. Ketika aspek titik-titik ini nggak ada di seseorang, dia akan ngeluh, dia akan capek, dia akan lihat orang, dia akan bandingkan apa yang dia lakukan dengan orang lakukan. Yes, tadi saya bilang ketika kita melayani, melakukan apapun, ketika fokus kita bukan pekerjaannya, bukan orangnya, fokus kita Tuhan, kita tuh nggak akan pernah capek, nggak akan pernah ngeluh. Badan iya capek guys, tapi tidur pun udah cukup ngasih energi gitu. Tahu nggak, capeknya tuh capek yang gendok di hati gitu. Apa kalau bahasa aku aja gitu, aku aja. Nah, Marta mengalami ini gitu. Jadi ketika respon hatinya Ribka, Marta yang benar-benar apa istilahnya tuh mau excellent, ketika aspek titik-titiknya nggak ada, yang tentunya ada di Maria nih. Ya, dari tadi tuh kita lihat gini, Maria tuh apa kerjanya nggak ada, guys, nggak ada. Saya mau jelaskan gini, ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus datang, yang Tuhan mau, ini ada skala prioritas penting dan tidak penting. Yang Tuhan mau, dia makan enak atau dia ketemu jiwa ya. Yesus itu mementingkan jiwa daripada makanan jasmani. Ya enggak? Bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Marta. Yes, makan tuh penting. Ya enggak? Kayak gini, olahraga sama makan sama-sama penting. Sama-sama menunjang kehidupan, kesehatan. Tapi ada orang yang gara-gara sibuk banget olahraga mengabaikan makan. Salah guys. Makan harus tetap ada 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna. Ya, olahraga penting dilakukan, tapi jangan sampai cuman satu aja, dua-dua. Nah, ini aspek yang dipunyain sama Maria. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, Maria itu yang dia cari adalah perkataannya Tuhan Yesus, firmannya Tuhan Yesus. Percaya nggak percaya teman-teman, orang-orang zaman sekarang mungkin dari lama udah begini. Di dalam pelayanan kadang-kadang orang kehilangan Tuhan Yesus. Udah mulai dalam nih. Di dalam ini di mimbar, saking sibuknya persiapan mimbar, saya harus on time, harus excellent, lighting segala macam sound. Kita tuh bisa lupa ini tuh lagi ngapain gitu. Bisa lupa. Ya kurang lebih saya sendiri pun begitu. Nah ini yang ditunggu-tunggu dari tadi kan. Kadang karena keseringan, karena kesibukan, atau karena pola pikir di mana saya harus lakukan A, saya harus lakukan B. Ada tanggung jawab yang nempel dari apa jabatan saya, atau kalau di organisasi di sini di KCC ada koordinator, nempel tanggung jawab, ya, nempel kewajiban. Nah, kalau fokusnya ke situ, teman-teman, kita bisa hilang yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu jiwa kita sama jiwa Tuhannya connect. Tapi Tuhan juga nggak mau kita abaikan pekerjaan ini nih, gitu. Kita lakukan ini, dasarnya tetap harus pada keintiman jiwa kita dengan Yesus. Jadi, saya mau ajak teman-teman jangan sampai mau itu di gereja, mau itu di rumah, ya, atau di marketplace, jangan sampai kita kehilangan poin esensi. Ya, esensinya hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa begitu? Di Markus 6, gak usah dibaca ayatnya.
Di Markus 6 diceritakan bahwa Tuhan Yesus kan waktu hidupnya itu sibuk melayani. Melayani itu banyak, ada yang menyembuhkan orang sakit itu, yang lumpuh, yang meninggal dihidupkan. Sibuk banget. Mobilitasnya itu jalan kaki, naik perahu, belum ada Grab. Jalan kaki, jaraknya tuh naik turun bukit. Ribet lah, sibuk pokoknya. Tapi tahu nggak, yang dilakukan Yesus ketika dia sudah selesai berpisah sama orang-orang, berpisah sama muridnya, berpisah sama pasien-pasiennya lah waktu itu gitu ya. Dia itu ambil waktu, ambil untuk ke tempat sepi, dia ambil waktu untuk ke tempat sepi, untuk berdoa, untuk saat teduh kalau sekarang, untuk berbicara sama Bapa. Ya, Tuhan aja lakukan itu, Yesus aja lakukan itu. Kenapa? Karena nih, kepenuhan itu hanya ada ketika kita di hadiratnya Tuhan. Ya. Jadi teman-teman gini, ada orang yang kalau misalnya teman-teman lihat ini semangatnya kok nggak padam-padam gitu. Kita kalau Bang Stephen bilangnya kebanyakan gula. Apa aja dikerjain gitu. Yes. Bisa jadi itu faktornya karena dia tuh nggak pernah kekurangan. Penuh terus, bahan bakarnya penuh terus. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mau ya kita bicara tentang pelayanan di gereja, please esensinya dulu, hubungan dengan Tuhan dulu dikuatkan, ya, supaya kita tuh nggak lesu dilihat, supaya kita tuh nggak letoy. Amin, ada amin. Satu lagi di Yohanes 4 ada kisah di mana Tuhan Yesus menghampiri seorang perempuan di sumur. Ya, dia katakan begini. Ini singkat aja saya bacain ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah ini makanya tadi saya bilang kepenuhan itu hanya kita bisa dapat atau recharge itu kita dapatnya tuh dari hadiratnya Tuhan, dari hubungan intim sama Tuhan. Ini agak kontradiktif nih. Saya mau bilang gini, tidur, rehat, staycation, liburan itu tuh nggak menambah nggak mencharge jiwa teman-teman. Itu cuman mencharge apa coba? Badan, sama mengkosongkan dompet dan rekening. Yes, jadi nggak ada tuh gini lagi kosong, lagi jiwanya tuh lagi kering gitu. Larinya ke staycation, larinya ke Bogor. Ya, nggak bisa. Larinya harus ke Tuhan. Tuhan Yesus aja setelah produktif, setelah melayani segala macam, dia sampai bela-belain jalan ke bukit supaya sepi, supaya dia benar-benar bisa bicara sama Bapa. Nah ini kebiasaan yang perlu kita bangun, khususnya kalau yang sudah melayani, jangan sampai kering, jangan sampai kita kosong, jangan sampai pelayanan kita di sini itu yang terimpartasi ke jemaat itu lesunya gitu. Yang terimpartasi ke jemaat itu harus semangatnya, api-apinya gitu. Next. Ini jawabannya Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta gitu. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini banyak perkaranya tuh kalau misalnya saat itu ya, itu tadi tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam menerima tamu. Next. Tetapi hanya satu saja yang perlu tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang apa? Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yes. Ini diteguhkan sama perkataannya Yesus langsung, keluar dari mulutnya Yesus langsung. Bahwa Marta saat itu tuh meributkan dirinya dengan perkara-perkara yang bukan nggak penting ya, tapi perkara-perkara yang bukan utamanya, bukan esensinya gitu. Nah sementara Maria meskipun secara ukuran manusia tuh dia duduk, saudaranya kerja dia duduk, tapi yang dia lakukan saat duduk dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar perkataannya Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ringkas, harusnya Marta saat itu bareng duduk sama Maria gitu loh.
Sekalipun pelayanan yang aktif dan praktis kepada Allah itu penting dan baik, tugas kita yang pertama dan terpenting adalah kasih dan pengabdian yang terungkap dalam penyembahan, doa, dan persekutuan bersama Tuhan. Itu adalah aktivitas-aktivitas dunia yang konteksnya tuh pemenuhan jiwa, konteksnya recharge, konteksnya tuh roh gitu. Ya, nah ini teman-teman jangan sampai hilang gitu. Nah, saya sendiri pun dalam perenungan ini tuh kadang-kadang gini mencerminkan selama ini tuh saya tuh gimana gitu melayani. Apa saya udah penuh gitu sama hal yang esensi ini gitu. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita lihat diri sendiri tuh Minggu ngerjain Sabtu ngerjain prepare latihan, Minggu sama gitu, pelayanan di mimbar juga. Tapi gini, saya dapat gini ya. Ketika kita berangkat dari hati, melayaninya berangkat dari hati, gak mungkin Tuhan itu membiarkan kita mengabaikan hal yang kedua yang lebih pentingnya. Kan yang terpentingnya esensi ini kan. Katakanlah gini, keluarga misalnya, pekerjaan, apalagi kebutuhan hidup gitu. Nah gini, ketika kita berada dalam kondisi kesibukan pelayanan, jadi teman-teman gini, sibuk itu tuh nggak salah. Sibuk itu nggak salah. Sibuk adalah konsekuensi dari produktif. Ketika kita mau produktif, konsekuensinya sibuk. Ya, bedain sibuk yang produktif sama sibuk yang buang-buang waktu gitu ya. Tapi gini, sibuk itu nggak salah. Yang mau saya katain gini, ketika Tuhan izinkan kita melakukan pelayanan, ya, bahkan sampai manusia ukur itu tuh sibuk banget, gak mungkin Tuhan biarkan kita mengabaikan keluarga kita, gak mungkin Tuhan biarkan kita mengabaikan pekerjaan kita. Semuanya tuh pasti dikasih waktu, dikasih kemampuan, dikasih hikmat gitu. Nah kita dari firman ini, kalau merasa bahwa waduh keluarga saya jadi terabaikan gara-gara pelayanan, balik lagi. Balik, duduk, sujud, Tuhan apa sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Saya juga nggak segitunya. Kadang-kadang saya lolos juga. Beberapa kali Bu Ted ya bilang gereja lagi gitu. Tapi sama-sama kita dalam proses harus begini yang ideal. Ya, yang utamanya tetap ada, yang utama keduanya dilakukan juga gitu. Oke. Kita masuk ke hati melayani, PS sibuk melayani. Nah ini saya baru masuk materi nih. Ya, oke, teman-teman. Oke, tepuk tangan buat saya. Yang pertama, hati melayani itu harus penuh. Ya, tadi seperti yang tadi saya udah bahas, dewasa secara rohani. Ribka itu tuh dewasa. Dia tuh murah hati. Ya, teman-teman, tema tahun ini kan dewasa nih, major ya. Dari bulan 1, 2, 3, 4 itu tuh aspek-aspek untuk kedewasaan. Jadi teman-teman jangan sembarangan dengar-dengar aja gitu ya. Itu tuh ada runutannya, ada kaitannya. Nah di bulan inilah kita puncaknya pembahasan ya, betul gitu ya Bang? Orang yang sudah dewasa secara rohani, fasenya adalah melayani. Gitu, dia nggak mencari-cari lagi gitu. Dewasa secara rohani, intim sama Tuhan. Ini esensi yang pertama. Yang kedua, nah ini yang dilakukan sama Ribka tadi, bahkan sama Marta, memberi potensi lebih dari yang diharapkan. Matius 5, di Matius 5 ada pembahasan begini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini bicara tentang ketika ada need, ada kebutuhan dimanapun gitu ya, di gereja, di kantor. Kalau engkau seorang accounting, gitu, kontrol, monitor, ceknya double. SOP-nya cuma sekali cek Pak. Pastikan benar-benar bisa terkontrol gitu. Pastikan benar-benar bisa termonitor. Kalau perlu dilakukan 2 kali, 2 kali. Yang penting hasilnya excellent. Sama seperti Ribka yang diminta cuman tolong kasih saya minum sedikit, mau unta-untanya dikasih minum. Someday kalau saya datang ke rumah saudara-saudara,
Tolong kasih saya. Jelas ya? Jelas ya? Anggap aja saya seorang hamba waktu itu. Jelas ya? Yang ketiga, hati melayani itu tuh selalu on. Always on. Ya. Tenaga, semangat dan kreativitasnya tuh terus berkembang. Pernah lihat nggak ada orang melayani stuck gitu? Ya itu aja gitu, nggak ada yang berkembang. Atau pernah datang ke sebuah komunitas atau gereja gitu ya, 2019 gini gitu, hilang, 2020 datang lagi masih gitu, 2021 datang lagi masih gitu lagi. Pernah nggak? Aduh, pernah nggak lihat? Cek. Jadi teman-teman gini, ketika fokus kita benar, dasarnya tuh Tuhan Yesus, ini yang terjadi. Kita tuh nggak akan pernah kehabisan daya, kita nggak akan pernah kelelahan. Kreativitas kita akan terus berkembang. Puji Tuhan kalau di KCC saya lihat sih berkembang nggak sih? Berkembang nggak? Mananya suara? Tadi saya udah minta beberapa orang tolong ya respon, tolong bantuannya. Jadi kreativitas berkembang. Nih ya, saya cerita sedikit tentang pelayanan di PPKM, masa PPKM pandemi. Tahu nggak, KCC gereja kecil yang mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Tepuk tangan buat KCC. Ini fakta ya. Beberapa gereja besar itu aku bilangnya secara kuantitas ya. Ketika ada pandemi, turun gitu, stop. Nggak ada yang bisa dilakukan. Nah di KCC saya melihat gini, yang melayani di sini ya, volunteer di sini tuh bukan yang full timer gitu teman-teman. Itu orang-orang yang masih ini budak-budak korporat yang harus absen jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5. Tahu nggak? Tapi gitu pandemi nggak perlu jeda berapa lama, bahkan nggak ada jeda ya. Ketika diumumkan sama pertama Pemda Jakarta, Pak Anies, PSBB, kita udah bisa ikutin ibadah online. Saya hitung cuma sekali doang kita live Instagram. Sisanya tuh udah ya nggak proper banget gitu ya. Tapi Tuhan mampuin gitu. Nah itu kasih tepuk tangan dong buat kasih. Jadi itu tadi. Nah dengan dasar itu saya klaim bahwa, berarti KCC masih on track nih, ya masih on track. Ini saya nggak bahas tentang Pak Stephen ya. Pak Stephen tuh masih banyak salah juga kadang. KCC yang diberkati sama Tuhan tuh masih on track. Pandemi, gangguan apapun, uang sewa segala macam, kita bisa lewatin. Nah kita bandingin sama sibuk melayani. Nah teman-teman, nanti kita ujungnya akan begini. Pembahasannya adalah hati melayani sama sibuk melayani itu tuh kontradiktif apa enggak sih? Saya mau ajak teman-teman merubah paradigma tentang sibuk gitu. Yang pertama gini, sibuk melayani nih dasar atau motivasinya salah, bukan bagian yang terpenting tadi. Jadi ketika Marta benar-benar cuman ya dia melakukan excellence secara ukuran manusia, logika, nggak ada Yesusnya di situ, itu hanya akan menjadi kesibukan belaka gitu. Yes, nggak ada Yesusnya di dalam. Yang kedua, kalau kita cuma sibuk melayani tanpa ada esensi terpentingnya ini tadi yang dilakukan Marta, perhitungan, melihat orang lain, komplain, mudah kecewa. Yes, jadi kalau kita nggak fokusnya sama Tuhan, kita lagi sibuk aja, kita lihat orang, kok dia nggak kerja gitu, kok dia nggak lakukan, sampai dia komplainnya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak peduli ya. Masa saudara saya tuh membiarkan saya kerja sendiri? Tuh. Yes. Jadi ciri-ciri orang yang lagi melenceng dari yang Tuhan mau kayak gini. Yang ketiga, mudah capek
atau cenderung stop dan mundur. Yang saya maksud gini, bukan cuma di gereja ya, pelayanan itu kan ada juga di marketplace gitu ya. Nah, saya sering banget ketemu sama orang-orang yang dalam pekerjaannya itu tuh ngeluh. Pernah gak sih diceritain atau dicurhatin ngeluh? Ya, bahkan saya pernah berhubungan sama beberapa teman yang dia berani gitu posting sosmed tentang bos, tentang pekerjaan. Gini amat jadi budak corporate kata gitu. Nih, pasti ada sesuatu yang hilang dari jiwanya ketika itu terjadi, teman-teman. Ya. Yang jelas hilang itu pasti kesejahteraan. Hatinya tuh nggak sejahtera. Dia ada di sini, dia di depannya ada kerjaan, tapi hatinya tuh ngedumel gitu, nolak. Salah satunya begini, karena esensi terpentingnya nggak dapet. Saya bacain pertanyaan sedikit ini dari renungan Alkitab online. Terlalu sibukkah kita melakukan pekerjaan Tuhan, menghadiri kebaktian gereja, dan mengerjakan perbuatan baik sehingga kita melupakan persekutuan rohani bersama Tuhan? Nah, kesimpulan terakhir. Jadi gini, hati melayani dengan sibuk melayani itu bukan hal yang kontradiktif, teman-teman. Tadi sempat saya singgung bahwa sibuk itu konsekuensi dari produktif. Gak ada yang salah dengan sibuk. Ribka dan Marta tuh orang sibuk. Ketika ada needs, ketika ada kebutuhan, langsung sibuk gitu. Gak salah, tapi yang utamanya itu harus ada. Kalau yang utamanya gak ada, kesibukan itu jadi salah. Sibuk itu gak salah, sibuk itu konsekuensi dari produktif. Tapi sibuk itu akan salah ketika tadi esensi intiman dengan Tuhan hilang. Jadi yang perlu dilakukan, jika Anda berbeban berat, jika Anda lelah, jika Anda capek, jika Anda mengeluh, balik sama guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Pak Stephen. Thank you. Oke, saya undang pemain musik, silakan ke depan. Oke, kasih 2-3 menit sebentar, saya akan sampaikan beberapa hal dan setelah itu kita persembahan dan kita pulang. Nah, begini teman-teman. Tadi waktu Ersat sampaikan sesuatu, saya tiba-tiba dapat begini. Jangan beda-bedakan antara kita melayani di gereja dengan melayani di sekuler, oke? KCC membangun kehidupan, ngerti ya? Karena dulu ada sebuah pengertian di zaman dulu bahwa orang membedakan mana hal rohani, sekuler dan non-sekuler. Pernah dengar itu? Tapi gereja itu membangun kehidupan kalian, amin. Jadi bang, mana sih lebih penting melayani di gereja apa enggak? Dengar, melayani di gereja atau di mana, bukan itu esensinya. Karena yang kita bangun ke kehidupan. Pernah nggak kalian mengalami pelayanan yang excellent? Berapa banyak yang pernah dilayani dengan luar biasa? Coba angkat tangan. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian dilayani luar biasa? Nyari dia lagi nggak? Simpan nggak kontaknya? Betul nggak? Kalau nanti kita butuh pelayanan dia lagi, kita akan ingat, kita akan cari di mana ini, gitu kan? Betul? Bahkan kalau kita pernah makan tempat yang enak, kita akan kasih tahu teman-teman kita semua, betul? Artinya di mana-mana orang suka dengan service excellent. Orang suka dilayani, betul? Bahkan orang sekarang kalau kita pesan makanan apapun kita cari bintang 5, betul? Dengar. Uang hanya konsekuensi dari pelayanan. Siapa yang percaya bahwa kita semua pasti diberkati? Nanti baca, saya nggak cukup kasih waktu untuk kasih ayat. Tuhan cara kita menjadi besar. Dengan apa? Service. Cuman tadi menarik, Ersat sampaikan lagi bahwa gini, Kolose 3, coba buka satu ayat, kita bentar. Kolose 3, 23, 24, tolong disampilkan. Bisa dengan cepat, kalau enggak yang dapat bisa baca.
Dari mana kita dapat upah? Saya mau tanya, Ribka tahu nggak siapa yang dia layani tadi? Ribka nggak tahu. Makanya tadi Ersat bilang bahwa kita harus yang pertama, yang terpenting mengasihi itu lakukan, katakan segala sesuatu. Saya mau tanya, segala sesuatu apakah hanya di gereja? Tidak. Dalam segala hal seperti untuk Tuhan, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi semuanya, benar. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Karena mohon maaf, kalau Tuhan saja nggak bisa kita hormati, gimana kita bisa menghormati bos kita, betul nggak? Dan dari Tuhan lah. Jadi kalau kita menghormati Tuhan lewat pekerjaan kita, dari siapa kita dapat upah? Ribka nggak tahu siapa orang ini. Yang Ribka tahu adalah dia pokoknya ringan tangan, dia layani, bahkan untainya tadi saudara dihitungin tuh berapa galon semua. Tapi dengar baik, orang yang dilayani ternyata utusan Tuhan, sehingga Ribka akhirnya menjadi nyonya besar dan menjadi istri orang yang terkaya. Yusuf, pernah baca? Yusuf itu dikatakan begini, tuannya tidak perlu repot ngurusin merintah-merintah dia. Makanya pelayan yang paling bagus adalah pelayan gak selalu diingetin, amin. Sebisa mungkin bos kita, kalau Ersat turun tangan, kalau Butet turun tangan, kalau Andre turun tangan, kalau Meli turun tangan, beres. Pertanyaannya, dari mana kita belajar seperti ini? Dari gereja, amin. Di sini kita belajar, orang-orang seperti ini volunteering ini, Anda sedang belajar di sini, amin. Bukan ini ending kita, amin. Tapi waktu kita datang Sabtu persiapan, ya, udah persiapan dengan bagus, tiba-tiba salah dipelototin, dengar baik, engkau sedang latihan, amin. Belajarlah seperti Ribka yang tadi, amin. Tulus. Saya lakukan seperti untuk siapa? Kalau enggak kita akan rentan dengan kekecewaan. Sekali lagi, uang, posisi hanya hasil daripada service. Suami-suami senang gak dapat istri yang melayani? Istri-istri senang gak dapat suami yang melayani? Tidak ada istri-istri yang suka cuma suaminya merintah-merintah aja, betul gak? Dengar, kalau istri-istri melayani suami, dengar, tinggal tunggu waktu kita layani dia, yang terbaik akan dikeluarkan, amin. Suami gak disuruh akan belikan, dia akan kasih kunci, ya kan? Kunci mobil gitu ya. Mari pakai berdiri. F. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. ini doa hambamu pada hari ini Bapa. Kami sudah dengar firman Tuhan. Berikan kami hati bukan hanya sibuk ya Tuhan, tapi kami rindu Tuhan tidak mengabaikan satu pribadi yang sangat mengasihi kami, yaitu Yesus sendiri. Hamba berdoa hari ini buat siapapun yang mendengar pesan ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu, kami rindu intim dengan Kau hari-hari ini Bapa. Di sela-sela banyaknya kesibukan kami, di sela-sela banyak yang kami kerjakan, kami gak mau hanya seperti Marta yang sibuk Tuhan, tapi kami juga ingin balance seperti Maria,
yang duduk dekat kaki Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami bisa datang sama Tuhan, kami dipuaskan, kami disegarkan Bapa. Hamba berdoa hari ini Tuhan, tidak seorang pun menjadi ekor Tuhan, semua akan jadi kepala ya Tuhan. Dan ketika mereka menjadi kepala Bapa, aku berdoa berikan hati yang melayani. Kami ingin besar dengan cara melayani Tuhan. Kami ingin luar biasa dengan cara melayani. Aku percaya Tuhan, setiap kami akan diberkati. Berkati pekerjaan umat-Mu. Berkati apapun yang kami usahakan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang jemaat kami yang beribadah secara online Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, berkati, berkat yang sama turun atas mereka Bapak. Tuhan, apapun pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada yang punya beban berat, punya masalah keluarga, punya masalah apapun Tuhan, Tuhan tolong Bapa. Karena kami tahu Tuhan bahwa jalan keluar selalu ada dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Ersat yang sudah menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Berkati dia dan keluarganya Tuhan. Berkati anaknya Z Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa. Ada pengurapan luar biasa buat hamba-Mu. Berkati Tuhan perusahaan tempat di mana dia kerja buat berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, berkenanlah memberkati umat-Mu. Mari buka kedua tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. God bless you.